Audio Jungle. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebabkan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan beberapa negara termasuk Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Akibat virus corona ini, dunia pendidikan juga terkena imbasnya. Pelajar dan mahasiswa dirumahkan dan proses belajar mengajar dari tatap muka menjadi e-learning. Selama kurang lebih 2 minggu, para pelajar dan mahasiswa harus mengurung diri di rumah karena pemerintah melarang semua orang untuk tidak beraktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Hal ini dilakukan agar meminimalisir jumlah massa yang tertular virus corona. Sebagai calon guru, menurut saya belajar online atau e-learning memiliki kelebihan di antaranya. 1. Waktu dan tempat fleksibel. Yang kedua, hemat ongkos. Ketiga, hemat waktu perjalanan pulang dan pergi. Keempat, modal hanya punya handphone atau laptop dan kuota internet. Kelima, semua materi bisa di-save. Keenam, praktis dan ekonomis. Namun tak dipungkiri, belajar online pun memiliki kekurangan, yaitu pertama, budget lebih untuk kuota internet. Kedua, handphone sering penuh notif. Ketiga, cepat lowbat. Keempat, gak bisa jauh-jauh dari HP. Kelima, miskomunikasi. Keenam, tidak fokus. Selain itu juga, belajar online pasca corona tuai pro dan kontra. Dari segi kesehatan, kebijakan ini akan sangat bagus mengingat potensi yang akan ditimbulkan jika melakukan proses perkuliahan dengan tatap muka. Namun bagi dunia pendidikan, agak susah karena harus belajar online. Kebijakan ini membuat pelajar atau mahasiswa merasa kesulitan jika ingin berkomunikasi karena tidak tatap muka secara langsung, apalagi bagi mahasiswa tingkat akhir. Bagi mahasiswa berlatar belakang pendidikan matematika, untuk memprediksi wabah ini bisa menggunakan variasi model matematika yang sekarang dikenal dengan model Susceptible Infection Risk Covariate atau disingkat dengan SIR, sebuah model penyebaran penyakit yang sangat sederhana, hanya dari 3 buah persamaan diferensial. Idenya adalah ketika terjadi penyebaran penyakit, manusia dapat dibagi ke dalam 3 kotak atau yang biasa disebut kompartemen. Pertama, kelompok orang sehat dilambangkan dengan S. Yang kedua, kelompok orang sakit dilambangkan dengan I. Ketiga, kelompok orang sehat kembali setelah sakit dilambangkan dengan R. Orang dapat berpindah dari kelompok satu ke kelompok yang lain lewat kontak, misal jabat tangan atau terkena bersin, yakni dari S ke I, dan kontak pengobatan, I ke R. Model matematika SIR menggambarkan dinamika perubahan besarnya kompartemen tersebut terhadap waktu. Konsep model SIR yang sangat sederhana itu masih dipakai dan dikembangkan sampai sekarang. Konsep dalam modelnya asli sederhana, yang bahkan saat ini mahasiswa S1 Matematika di Indonesia sudah mempelajarinya di sekitar tahun ketiga dan sudah membantu banyak sekali penanganan penyakit menular. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat, jaga kesehatan kalian. Ingat, tetap di rumah saja. Audio Jungle.